COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Menurut WHO, pada tanggal 31 Desember 2019, terjadi kasus pneumonia dengan etiologi yang tidak terdeteksi yang berada di Wuhan, Provinsi Hubei di China. Kemudian, pada tanggal 3 Januari 2020, kasus ini berkembang dan total pasiennya yaitu sekitar 24 pasien dengan agen penyebab yang masih tidak dapat diidentifikasi. Kemudian baru pada tanggal 7 Januari 2020, pihak berwenang Cina mengidentifikasi jenis baru virus ini yaitu virus corona yang dikenal dengan COVID-19. Data WHO pada tanggal 2 Desember 2020 ada 63.360.234 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, termasuk di dalamnya 1.475.825 kematian. Berdasarkan grafik ini, Amerika memiliki kasus tertinggi dengan konfirmasi kasus sebanyak 26.875.671 kasus. Dan disusul oleh Eropa, kemudian Asia Tenggara. Banyak metode telah dilakukan untuk menemukan obat dari virus corona ini. Salah satunya yaitu convalescent plasma. Di Indonesia sendiri telah diterapkan terapi ini, salah satunya yaitu di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan diketahui bahwa dengan metode ini mampu mengurangi jumlah pasien COVID-19. Kemudian telah dikonfirmasi bahwa efektivitas kesembuhan pasien COVID-19 dengan metode convalescent plasma ini hingga 99%. Dan metode ini juga telah dimuat di berbagai media di Indonesia sendiri. Saat ini, penggunaan convalescent plasma sebagai terapi untuk pasien COVID-19 sudah banyak digunakan. Lalu, apa yang dimaksud dengan convalescent plasma? Convalescent plasma sebagai alat terapi melawan penyakit menular sudah ada sejak akhir abad ke-19. Terapi plasma convalescent dikumpulkan melalui plasmaferesis dari pasien yang sudah sembuh dan telah membentuk kekebalan humoral dalam bentuk antibodi khusus terhadap suatu penyakit yang dapat ditransfer ke pasien lain untuk membantu mereka mengobati infeksi yang sama. Plasma yang sudah dipisahkan dari komponen-komponen darah yang didonorkan oleh pasien COVID-19 yang sudah sembuh mengandung beberapa komponen seperti adanya antibodi, kemudian ada protein C dan protein S, ada albumin, anti-inflammatory sitokin, dan clotting factor. Antibodi pelindung tambahan termasuk adanya imunoglobulin M dan imunoglobulin G yang memungkinkan menunjukkan efek antivirus. Lalu, bagaimana sih plasma konvalesen itu bekerja? Jadi, pada seseorang yang terinfeksi virus, sistem kekebalan tubuh akan merespon adanya infeksi, di mana sel penyaji antigen akan mengenali virus sebagai suatu patogen atau zat asing yang bisa membahayakan tubuh. Kemudian, peptida dari virus akan dikenali ke limfosit B oleh sel penyaji antigen. Adanya ikatan antara reseptor pada limfosit B dengan peptida yang disajikan oleh sel penyaji antigen akan mengaktifasi limfosit B, sehingga
limfosit B akan mengalami proliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel B memori dan sel plasma yang akan menghasilkan antibodi. Antibodi inilah yang digunakan untuk melawan virus COVID-19 sehingga akan membantu penyembuhan pada pasien positif COVID-19. Antibodi yang terdapat pada plasma pasien COVID-19 yang sudah sembuh yang didonorkan pada pasien positif COVID-19 lainnya akan membantu meningkatkan respon imun dan sehingga membantu mempercepat eliminasi dari virus COVID-19 dengan cara yang pertama yaitu netralisasi patogen dan netralisasi toksin. Jadi, antibodi yang terdapat di dalam plasma akan mengikat dan menghalangi atau menetralkan aktivitas infeksi dari virus dan interaksi toksin virus dengan sel inang, sehingga virus tidak akan menempel dan tidak bisa menginfeksi dari sel inang. Kemudian, cara yang kedua yaitu antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC. Di sini, sel NK yang merupakan sistem imun akan berikatan dengan sel yang terinfeksi oleh virus COVID-19 yang dilapisi oleh antibodi. Kemudian, reseptor Fc gamma R3 yang merupakan reseptor pada sel NK akan berikatan dengan Fc pada imunoglobulin atau antibodi yang menempel pada permukaan sel yang terinfeksi oleh virus. Sehingga adanya ikatan inilah yang akan mengaktifasi sel NK dan sel NK akan melepaskan granul-granulnya yang berisi protein yang akan membunuh virus yang dilapisi oleh antibodi melalui mekanisme sel T limfosit sitotoksisitas atau akan menginduksi terjadinya apoptosis pada sel yang terinfeksi sehingga virus atau protein virus yang terdapat di dalamnya akan rusak dan virus akan terbunuh. Selain itu, dengan adanya antibodi yang didonorkan pada pasien positif COVID-19 akan meningkatkan respon imun adaptif. Jadi dengan adanya antibodi yang mampu mengenali virus COVID-19 akan mempermudah virus tersebut untuk dikenali oleh sistem imun bawaan maupun sistem imun adaptif, baik itu oleh sel T maupun oleh sel B. Pada gambar, ketika antibodi sudah berikatan dan mengenali virus COVID-19, maka sel dendritik akan berikatan, reseptor sel dendritik akan berikatan dengan Fc pada antibodi yang sudah mengenali virus COVID-19. Kemudian, di sini dendritik sel akan memfagositosis dan akan mengenali peptida dari virus COVID-19 tersebut kepada sel T sitotoksik. Adanya ikatan pada reseptor sel T sitotoksik dengan MHC yang mempresentasikan peptida dari virus COVID-19 akan mengaktifasi sel T sitotoksik. Teraktivasinya sel T sitotoksik ini akan menginduksi terjadinya apoptosis pada sel dendritik sehingga protein-protein virus yang terdapat di dalam sel dendritik akan rusak dan virus akan terbunuh. Kemudian pada sel B, dengan adanya antibodi yang didonorkan kepada pasien positif COVID-19 dari pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 akan mempermudah sistem imun adaptif limfosit B untuk mengenali antigen. Ketika antigen sudah berikatan dengan reseptor pada sel B yang akan mengaktifkan sel B, kemudian sel B akan mengalami proliferasi dan berdiferensiasi. Sel B naif akan menjadi sel B efektor yang akan membunuh antigen atau virus tersebut. Selain itu, sel B juga akan berdiferensiasi
menjadi sel B memori dan sel plasma yang akan menghasilkan antibodi, dan antibodi yang dihasilkan akan membantu mempercepat eliminasi dari virus COVID-19. Begitu banyak penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan keefektifan dari terapi ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ming Xiang Ye yang berjudul Treatment with Convalescent Plasma for COVID-19 Patients in Wuhan, China. Pada penelitian ini, digunakan 6 sampel pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit Hao Shen Fan Wuhan dari 11 Februari hingga 12 Maret 2020. Dan berikut adalah tabel karakteristik dari ke-6 pasien yang digunakan. Langkah pertama dalam penggunaan terapi konvalesen plasma yaitu plasmaferesis yang merupakan proses mengumpulkan plasma dari pendonor, di mana di sini pendonor yang digunakan yaitu pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh, di mana donor harus dalam keadaan kesehatan yang dapat diterima dan melewati beberapa langkah seperti mengisi kuesioner riwayat donor, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan tes laboratorium. Dalam hal ini, digunakan pendonor yang sudah menjalani tes rapid dan uji PCR. Di mana pada uji rapid test didapatkan hasil terdapat imunoglobulin G yang berarti bahwa pada darah pasien atau pada plasma pasien sudah terbentuk antibodi terhadap virus COVID-19. Kemudian, pada uji PCR yang dilakukan selama 2 kali berturut-turut menghasilkan hasil negatif terhadap COVID-19. Setelah itu, plasma yang dikumpulkan akan menjalani langkah keamanan tambahan untuk pengurangan patogen menggunakan mirasol atau teknologi pengurangan patogen. Setelah melewati pengurangan patogen, plasma konvalesen akan dikirim ke penerima COVID-19 atau dapat disimpan di freezer, khususnya FFP atau Fresh Frozen Plasma. Pada penelitian ini, setiap pasien akan menerima setidaknya 1 kali siklus plasma konvalesen dengan transfusi 200 ml untuk setiap siklus, di mana setiap transfusi diberikan selama 30 menit. Setelah diberikan kepada ke-6 pasien, kemudian dimonitoring untuk keamanan dan efektivitas dari konvalesen plasma. Dari penelitian yang berjudul Treatment with Convalescent Plasma for COVID-19 Patient in Wuhan, China yang dilakukan di China pada bulan Maret 2020 menyatakan bahwa terapi plasma konvalesen untuk pemulihan COVID-19 bersifat efektif dan kompatibel dalam memperbaiki gejala pasien dan memperbaiki kelainan radiologis pasien. Hasil terapi untuk ke-6 pasien yang telah diberikan terapi plasma konvalesen yaitu: pertama, pasien pertama dengan jenis kelamin laki-laki berusia 69 tahun memiliki gejala sesak napas dan mialgia. CT scan pasien menunjukkan adanya GGO atau ground glass opacity atau adanya kekaburan di area paru-paru yang tersebar di paru-paru bilateral pasien. Pasien kemudian dirawat dengan levofloxacin selama 3 hari sehingga terjadi penurunan suhu tubuh menjadi normal. Hasil tes positif menunjukkan infeksi SARS-CoV-2. Tanda-tanda vital pasien stabil, terdapat serum anti SARS-CoV-2, titer antibodi IgM dan IgG masing-masing 104 dan 108. Pasien kemudian diberi terapi plasma konvalesen
setelah dilakukan terapi sebanyak 3 kali siklus atau 3 kali transfusi, hasil CT scan pasien menunjukkan GGO telah disembuhkan atau area kabur di paru-paru sudah teratasi. Hasil tes pasien menunjukkan negatif SARS-CoV-2, artinya pasien dinyatakan sembuh dari virus COVID-19. Pasien kedua merupakan seorang wanita berusia 75 tahun, memiliki gejala kelelahan dan sesak napas, tidak mengalami demam dan mialgia, tetapi tes menunjukkan positif SARS-CoV-2. Pasien menerima terapi oksigen melalui kateter hidung. CT scan pasien menunjukkan beberapa konsolidasi subpleural di paru-paru bilateral. Setelah 12 hari dirawat, tes menunjukkan negatif SARS-CoV-2. Tetapi pasien masih merasakan gangguan pernapasan. Serum anti SARS-CoV-2 titer antibodi untuk IgM dan IgG masing-masing yaitu 47 dan 106. Karena adanya gangguan pernapasan yang belum disembuhkan, maka pasien diberi terapi plasma konvalesen. Setelah dilakukan terapi, terjadi peningkatan titer IgM dan IgG sebanyak 2 kali lipat. Perubahan hasil CT scan terjadi pada transfusi plasma kedua. Pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19. Pasien ketiga, seorang laki-laki berusia 56 tahun, memiliki gejala demam, batuk, dan sesak napas. Terdapat GGO di paru-paru bilateral. Pasien terdapat anti SARS-CoV-2, titer antibodi IgM dan IgG masing-masing 273 dan 72 sebelum dilakukan terapi. Pasien kemudian diberi terapi plasma konvalesen sebanyak 3 kali siklus atau 3 kali transfusi. Setelah dilakukan transfusi, terjadi peningkatan serum IgM dan IgG sebanyak 2 kali lipat pada pasien. Hasil CT scan menunjukkan adanya perbaikan GGO secara perlahan pada paru. Artinya, pemudaran pada paru-paru dapat teratasi secara perlahan. Pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selanjutnya yaitu pasien keempat, seorang wanita berusia 63 tahun memiliki sindrom Sjögren. Sebelum dilakukan terapi, pasien mengalami demam, batuk, sesak napas, dan penurunan toleransi olahraga. Pasien dirawat dengan levofloxacin, tetapi keadaan pasien semakin memburuk. Pasien dinyatakan positif SARS-CoV-2, CT scan menunjukkan distribusi GGO pada bagian perifer dan lateral paru, dan terdapat goresan fibrosa dan adanya pemadatan lesi pada paru-paru. Pasien diterapi menggunakan arbidol dan oksigen sehingga gejala pasien berkurang. Tetapi pasien masih dinyatakan positif SARS-CoV-2. Kemudian dilakukan terapi plasma konvalesen, dilakukan sebanyak 2 kali siklus. Setelah dilakukan terapi, kepadatan GGO pada pasien berkurang, hasil negatif untuk SARS-CoV-2. Pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19. Pasien kelima, seorang wanita berusia 28 tahun, sebelum dilakukan terapi memiliki hasil pemeriksaan yang menunjukkan positif SARS-CoV-2. CT scan menunjukkan hasil yang normal, tidak terdapat kelainan. Kemudian setelah beberapa hari dirawat, hasil menunjukkan pasien negatif SARS-CoV-2. Setelah pasien dipulangkan dan kemudian dilakukan evaluasi klinis, pasien dinyatakan positif kembali untuk SARS-CoV, sehingga dilakukan terapi plasma konvalesen untuk menyembuhkan pasien. Setelah dilakukan terapi, hasil pemeriksaan kembali negatif dan pasien dinyatakan sembuh
Pasien terakhir yaitu pasien ke-6 merupakan seorang wanita berusia 57 tahun mengalami gejala demam, batuk, sesak napas, dan mialgia. Pasien positif SARS-CoV-2, kemudian terdapat titer anti SARS-CoV-2 pada tubuh pasien. Titer IgM dan IgG masing-masing adalah 16 dan 217. CT scan pasien menunjukkan adanya GGO tanpa batas yang jelas di daerah perifer dan lobus bawah paru bilateral. Hasil negatif untuk SARS-CoV-2 sebelum terapi menggunakan plasma convalescence, tetapi pasien masih mengalami gangguan pernafasan, sehingga pasien diberi terapi plasma convalescence. Setelah dilakukan terapi, terjadi pengurangan gangguan pernafasan pada pasien, terjadi perubahan radiologis setelah transfusi plasma convalescence, serta pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dari ke-6 pasien yang ditransfusi dengan plasma konvalesen menunjukkan keefektifan terapi plasma konvalesen. Penggunaan terapi plasma konvalesen memberikan efek pengurangan pada gejala gangguan pernafasan penderita COVID-19, peningkatan jumlah antiserum SARS-CoV-2 untuk titer IgM dan IgG, serta memberikan perbaikan radiologis yang cepat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.